Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Surah Al-Fatihah merupakan surah pertama yang ada di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 7 ayat dan termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Dalam surah Al-Fatihah terkandung makna yang sangat dalam. Di antaranya adalah berbicara mengenai sifat-sifat Allah sebagai zat yang Maha Esa, satu-satunya Tuhan untuk semua makhluk di langit dan di bumi. Surah ini juga sering disebut sebagai surah pemuka yang memberikan pesan-pesan kepada seluruh umat manusia. Pesan utama yang terkandung dalam surah Al-Fatihah adalah perintah untuk selalu berbuat baik dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain mempunyai keutamaan yang sangat banyak ketika kita membacanya, ternyata surah ini juga sebagai asupan ruh dalam diri kita. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan sering menghadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Akan tetapi, pernahkah saudaraku terpikir untuk menghadiahkannya kepada diri sendiri? Jika selama ini belum pernah, mulailah dari sekarang untuk sesekali membaca surat Al-Fatihah dan hadiahkanlah untuk diri kita sendiri. Tujuannya supaya ruh dalam diri kita merasa segar dan tidak mudah rapuh iman. Lalu bagaimana cara menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri? Saudara beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tata cara yang bisa kita lakukan setiap pagi setelah bangun tidur, duduklah sejenak. Kemudian tempelkan tangan kanan pada dada sebelah kiri kita, bagian jantung, lalu berikan salam pada ruh yang ada dalam diri kita. Untuk memberi salam, saudaraku semuanya bisa dengan Assalamualaikum wahai ruh yang ada dalam tubuhku. Kemudian niatkan, ya Allah, saya hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk ruh dalam diriku sendiri, untuk lahir dan batinku. Jagalah hambamu ini, lindungi hambamu ini, dan jadikanlah hamba-hamba sebagai penjemput rezekimu yang berkah, berlimpah, layaknya air yang mengalir tanpa henti. Amin. Kemudian setelah itu silahkan membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Setelah selesai, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan silahkan jika ingin memulai aktivitas dari saudaraku semuanya. Lalu, apa keutamaan jika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Yang pertama, asyifa, artinya sebagai obat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dari ayat ini dikatakan bahwa sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
artinya adalah penawar dari segala penyakit hati dan sebagai pembuka rahmat Allah di saat kita menjalankan aktivitas untuk menjemput rezeki yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk kita. Apabila asupan ruh tercukupi jauh dari penyakit hati, insya Allah saat kita menjalani aktivitas pun akan terasa sangat nyaman dan penuh dengan rasa syukur, sehingga yang terjadi adalah rahmat dan nikmat kita insya Allah akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai ruqyah diri. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah dijelaskan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi yang sedang melewati sebuah desa. Ternyata di desa tersebut ada salah seorang kepala desa yang baru saja digigit kalajengking. Lantas salah seorang sahabat membaca surat Al-Fatihah kepada kepala desa yang disengat kalajengking tersebut. Kemudian orang itu pun sembuh dan racunnya ternetralisir. Sahabat tersebut dihadiahi seekor kambing, akan tetapi dia tidak berani memakannya sebelum bertanya tentang kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan sahabat Nabi itu khawatir jika apa yang dilakukan dengan perantara surat Al-Fatihah tersebut ternyata keliru. Saat sahabat itu bercerita dengan apa yang dilakukan tersebut, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Al-Ruqyah?" Ini artinya, jika kita niat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada diri kita sendiri, insya Allah penyakit fisik dan penyakit hati dalam diri kita bisa sembuh, sehingga saat kita menjalankan aktivitas pun juga akan semakin bersemangat. Yang ketiga, dilindungi dari godaan setan. Tidak jarang saat kita beraktivitas banyak sekali godaan yang kita temui, yang mana jika iman kita lemah, maka kita pun akan terjerumus dengan godaan tersebut. Oleh sebab itu, jika kita menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas, insya Allah akan terlindungi diri kita dari segala macam godaan yang bisa menjerumuskan dalam dosa. Karena kita semua tahu dosa adalah penghalang masuknya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri kita. Yang keempat, memudahkan segala hajat. Setiap manusia punya hajat yang ingin dicapai, baik itu saat bekerja, sekolah ataupun yang lain. Menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri kita sebelum beraktivitas, insya Allah mampu memudahkan segala hal yang akan kita kerjakan di hari itu, sehingga rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bisa sampai kepada kita, dan masih banyak hal lain yang akan kita rasakan sendiri. Bagi saudaraku yang belum pernah mencoba menghadiahkan surah Al-Fatihah untuk diri sendiri, tidak ada salahnya apabila mulai mencobanya. Karena ruh dalam diri kita pun juga butuh asupan nutrisi supaya iman kita tetap kuat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.